Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Jakatorik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, patut kita bersyukur alhamdulillah pada siang hari ini, pagi menjelang siang, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, keberkahan, umur panjang. Baiklah, jamaah Jakatorik 165, Jakatorik akan membacakan kitab Sirajut Thalibin halaman 49, membahas tentang nafsu, yang ada di diri manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Wa nufusu sab'atun bihasabi awsafiha. Wa nufus, nafsu itu ada 7. Bihasabi awsafiha, menurut sifat-sifatnya si nufus tadi, nafsu tadi. Wa ila fahya wahidatun, wa ila fahya, maka dia wahidatun, itu menjadi satu sebenarnya. 7 tapi jadi 1. Tapi tergantung sifat sebenarnya nafsu itu 1. Jadi 7 itu menurut kadar sifat-sifat. Al-ula an-nafsul amaro bisu. Yang pertama adalah nafsu amaro bisu. Wa hiya makhudatun min qauli ta'ala, yaitu diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, inna nafsa la amaratu bisu, sesungguhnya nafsu benar-benar memerintahkan jahat. Wahia nafsu amara la ta'muru sahibaha. Wahia nafsu amara bisu itu tidak pernah menyuruh sahibaha, yang memiliki sifat tadi, bi khairin khalisin minal ilali. Bi khairin khalisin, bi khairin kebaikan, khalisin murni bersih, minal ilali daripada penyakit atau cacat. Jadi itulah nafsu amarah, sebagaimana dalam kitab Sirajut Thalibin karya Deki Dahlan Jamaks ya. Jamis, bahwa yang namanya nafsu amar bisu itu tidak pernah menyuruh kebaikan yang murni, yang bersih daripada. Fala yunafi annaha qad tamur bi khairi ma'lulin, maka tidak dilenyapkan, tidak ditiadakan, tidak dihilangkan bahwasanya nafsu amar bisu tadi kadang memerintahkan kebaikan, tapi ma'lul itu ada ilat, ada sebab. Kadang ya nafsu amarah itu menyuruh kebaikan, cuma kadang ada ma'lul, ada ilat, ada penyakit. Fa idza jahada sahibuha wa khalafaha fi sahwatiha, fa idza, apabila
Jahada asaibuha, jahada bermujahadah, melawannya. Mujahadah si nafsu, ya, mujahadah si nafsu amarah. Siapa yang punya nafsu amarah tadi, ya, yang terjangkit nafsu amarah bisu tadi, wa khalafaha, dan dia melawan, menyalahi apa yang didorong oleh nafsu amarah bisu tadi, dia lawan. Fi sawatihi, dalam keinginannya dia lawan tuh. Jadi ada seseorang terjangkit nafsu amarah bisu. Orang tadi yang punya, dia lawan keinginannya, pengen zina, pengen maling, pengen, dia lawan, tidak begitu. Hatta azanat litibai haqqi wasakana tahta amri taklifi. Sehingga ketika dilawan oleh yang terjangkit tadi, ya, nafsu amarah bisu tadi dilawan, akhirnya apa? Azhanat, tunduk si nafsu amarah tadi, tunduk litibail haq, mengikuti yang hak, mengikuti Allah, perintah Allah. Tahtal amri taklibi, di bawah perintah taklibi, hukum taklib. Jadi nafsu amarah itu bisa dikalahkan. Nafsu amarah itu bisa dikalahkan oleh yang terjangkit, oleh yang memilikinya, dengan apa? Melawan setiap keinginan timbul dari nafsu amarah di diri seorang tadi, dilawan. Sehingga si nafsu amarah bisu tadi tunduk mengikuti Allah, wasakanat, dan tenang, ya kan, di bawah perintah hukum taklif, hukum syariat. Walakinaha taglib sahibaha fi aksari ahwalih. Akan tetapi, kata nafsu amarah tadi, bisa mengalahkan juga kepada orang yang memilikinya tadi. Kebanyakan keadaan dalam posisi ini kadang datang lagi, kadang udah mulai ini datang lagi, timbul lagi. Seperti itulah nafsu amar. Ada di otak benak karena dia posisinya. Pengen ngatain orang, pengen maling, pengen ngebohongin, pengen culas. Itu nafsu amarah, pengen terkenal. Ya kadang hilang. Cuman kadang nafsu amarah itu masih bisa menyalahkan orang yang terjangkitnya, yang memilikinya. Kebanyakan hal, kebanyakan keadaan. Summa tarji'u ilai, kemudian setelah ditundukkan tuh nafsu amarah, ya, tarji'u ilai, kembali kepadanya si nafsu tadi, bilawam, selalu mencela ke dirinya, ngesel. Bilawam itu mencela, mengesal. Alama waqa'a, atas apa yang terjadi. Ketika enggak sedekah dia ngesel, ketika tidak zikir dia ngesel, ketika dia enggak sholat jamaah ngesel, ketika tidak silaturahmi dia nyesel. Berarti si nafsu amarah dengan ada penyesalan tadi, apa yang sudah terjadi dia sesalin, maka si nafsu itu sumiyat, dinamakan lawamatan wa hiyasaniyah, maka namanya nafsu lawamah, nafsu yang udah apa? Mencela, menyesal dirinya. Itulah yang nafsu yang kedua, saudara. Ma'udatun diambil min qaul ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, wala uqsimu binafsil lawamah, dan tidaklah aku bersumpah dengan nafsu lawamah. Ya, itu dalil nafsu lawamah ada di Quran. Fa idza akhadha fil mujada wal qadi, apabila yang memiliki nafsu lawamah tadi memulai
dia mujahadah melawan si nafsu lawamah yang ada di dirinya, dan sampai wakadi dengan lelah, hatta malat, sehingga si nafsu lawamah, ya seseorang yang terganjik nafsu lawamah tadi mencela, dia lawan, dia mujahadah, dia lawan keinginannya tadi dengan lelah, dengan sungguh-sungguh, hatta malat katanya, sehingga cenderunglah si nafsu lawamah tadi ila alamil kusi, kepada alam kudsi, wastanarot, dan si nafsu lawamah tadi yang dimiliki oleh seseorang akhirnya ketika dia sudah cenderung ke alam kudsi, alam kesucian, maka tersinarilah si nafsu lawamah tadi, bihesu alhamad, puju alhamad, sekiranya ulhimat atau diilhami, dikasih ilham puju rahwa taqwa, kadang si nafsu itu berbuat jahat, kadang berbuat takwa. Ya. Jadi si nafsu lawana tadi berubah tuh, ya, karena udah tersinari, akhirnya dikasih ilham untuk dia bisa berbuat jahat, bisa berbuat takwa, ya. Maka nafsu tersebut dinamakan, kalau sudah dia kadang berbuat jahat, berbuat takwa, dia dinamakan mulhamatan. Nafsu mulhamah wahiyya salisa, itu dinamakan nafsu yang ketiga. Masya Allah. Makhudatun, diambil min qouli ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, Falama fujura wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada nafsu, ya, lawamah tadi, fujura wa taqwaha, takwa jahat dan takwa, wa alamatuha, alamatnya orang yang sudah punya nafsu mulhama ayarif soibuha, dia tahu sahidu sahaya. Alam bisawab, alhamdulillah.